Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Giharta Dinirwanto dengan NIM Y0024-071 dengan Aslab Mas Yusuf dari SGD A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari eh, medula spinalis ya. Lanjutnya ya, jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Oke, yang pertama ini ada struktur anatomisnya. Yang pertama itu ada sulcus medianus posterior yang dia itu ada alur tengah di permukaan posteriornya, lalu ada sulcus medianus anteriornya, alur tengah di permukaan anterior yang lebih dalam daripada sulcus posterior, lalu ada sulcus posteriolateralis yang alur di sisi posterior tempat akar dorsal saraf spinal memasuki medula spinalis. Lalu ada sulcus anterolateralis yaitu alur di sisi anterior tempat akar ventral saraf spinal meninggalkan medula spinalis. Lalu ada juga funiculus posterior yang merupakan kolom materi putih di bagian posterior medula spinalis, terdiri dari fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Lalu ada fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang merupakan traktus sensorik yang membawa informasi proprioseptif dan sentuhan halus dari bagian tubuh bawah, ya merupakan gracilis dan atas atau cuneatus. Lalu ada funiculus lateralis yang merupakan kolom materi putih di sisi lateral medula spinalis yang mengandung traktus motorik dan sensorik. Lalu ada funiculus anterior juga, kolom yang merupakan kolom materi putih di sisi anterior medula spinalis yang mengandung traktus motorik. Lalu ada kolumna posterior atau cornu posterius yang merupakan bagian posterior berbentuk tanduk ya dari materi abu-abu yang menerima informasi sensorik. Lalu ada kolumna anterior atau cornu anterius yang merupakan bagian anterior berbentuk tanduk dari materi abu-abu yang mengandung neuron motorik. Lalu ada substansia gelatinosa yang merupakan bagian gelatinosa dari materi abu-abu di kolumna posterior yang terlibat dalam transmisi nyeri dan suhu. Lalu ada kanalis centralis yang merupakan saluran kecil di tengah medula spinalis yang berisi cairan cerebrospinalis. Ya. Lalu ada radis posteriores atau akar dorsal yang merupakan akar saraf sensorik dan juga ada akar ventral yang merupakan akar saraf motorik. Lalu ada commissura alba yang merupakan jembatan materi putih yang menghubungkan kedua sisi medula spinalis. Lalu ada filum terminale yang merupakan benang tipis yang memanjang dari ujung medula spinalis ke coccyx. Nah, oke, lanjut. Nah, ini untuk jalur persarafannya. Lalu ada yang pertama itu dari jalur piramidal yang merupakan traktus corticospinalis lateralis dan anterior yang merupakan jalur motorik volunter. Lalu ada sistem kolom dorsal lemniscus medialis yang merupakan jalur sensorik untuk sentuhan halus, propriosepsi, dan vibrasi. Nah, ini dibagi juga ya apa namanya untuk medula spinalisnya itu dibagi menjadi eh, ada beberapa. Yang pertama ada 8 pasang dari saraf servikal dari C1 sampai C8, lalu ada 12 pasang saraf torakal ya dari T1 sampai T12, lalu ada 5 pasang saraf lumbal dari L1 sampai L5, lalu ada 5 pasang saraf sakral atau S1 sampai S5, lalu ada satu pasang saraf koksikial atau CO1. Nah, setiap segmennya ini menginervasi area tubuh tertentu yang dikenal sebagai dermatom. Nah, oke, lanjut. Nah, yang tadi ini dari traktus piramidal tadi yang apa namanya merupakan jalur motorik volunter, lalu ada sistem kolom dorsal lemnicus medialis yang merupakan jalur sensorik untuk sentuhan halus, propriosepsi, dan vibrasi. Lalu ada traktus spinocerebellaris yang merupakan jalur sensorik yang membawa informasi proprioseptif ke cerebellum. Lalu ada sistem anterolateral yang merupakan jalur sensorik untuk nyeri, suhu,
memberikan sentuhan kasar. Lalu yang terakhir ada traktus ekstrapiramidal yang merupakan jalur motorik involunter. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk suplai darah dari medula spinalis. Jadi darah di medula spinalis ini disuplai melalui dari yang pertama ada arteri spinalis anterior yang memasuk permukaan anterior medula spinalis. Lalu ada arteri spinalis posterior yang memasuk permukaan posterior medula spinalis dan yang terakhir ada arteri radicularis yang merupakan cabang-cabang arteri yang masuk ke medula spinalis melalui akar-akar saraf. Arteri-arteri ini membentuk lengkung anastomosis yang memastikan suplai darah yang memadai ke medula spinalis. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk kondisi medisnya. Yang pertama ada spina bifida oculata. Ya, ini bentuk spina bifida yang paling ringan dan juga paling umum pada spina bifida oculata. Satu atau lebih vertebra tidak menutup sepenuhnya, tetapi di bagian sumsum tulang belakang dan saraf tetap berada di tempatnya. Seringkali tidak ada gejala yang terlihat ya, dan kondisi ini seringkali ditemukan secara kebetulan melalui pemeriksaan pencitraan atau karena alasan lain ya. Kadang-kadang mungkin ada tanda karena pas lahir kecil, terus ada lesung pipit atau rambut di area yang terkena. Lalu ada meningokel. Pada meningokel, meninges atau selaput yang mengelilingi sumsum tulang belakang itu menonjol keluar melalui celah pada tulang belakang ya, membentuk kantung berisi cairan cerebrospinal. Sumsum tulang belakang itu ya sendiri sumsum tulang belakang itu sendiri juga biasanya tidak terpengaruh, sehingga cacat ini umumnya ya menyebabkan sedikit atau tanpa masalah neurologis. Namun kantung meningokel bisa rentan terhadap infeksi dan perlu diperbaiki secara pembedahan juga. Lalu yang terakhir ada mielomeningokel. Nah, ini bentuk spina bifida yang paling parah ya, karena bentuknya dia tuh yang paling besar. Eh, Mana baik meninges maupun sumsum tulang belakang menonjol keluar melalui celah pada ini ya, sumsum tulang belakangnya, dan ini sering menyebabkan cacat neurologis yang signifikan, kayak contohnya kelemahan atau kelumpuhan pada kaki, masalah kandung kemih dan usus, dan juga hidrosepalus atau akumulasi cairan cerebrospinal di otak. Nah, mio, mielomeningokal ini membutuhkan perawatan bedah segera ya setelah lahir ya untuk menutup celah dan melindungi sumsum tulang belakang. Perawatan selanjutnya bergantung pada tingkat keparahan cacat neurologis. Oke, nah baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.